Baiklah, selamat datang kembali di kuliah kita, Genetika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang identifikasi dan analisis keragaman genetik tanaman. Mungkin sebelumnya kalian sudah belajar identifikasi tanaman berdasarkan morfologi atau fenotip. Tetapi kali ini kita akan membahas pada tingkat molekular. Oke, kita mulai dari gambar ini. Apabila kalian melihat gambar ini, apa yang muncul di pikiran kalian? Ini menunjukkan bahwa ada keragaman genetik. Jadi keragaman genetik itu memunculkan variasi fenotipnya atau penampilannya. Tetapi yang dimaksudkan dengan keragaman genetik di sini bahwa dalam satu spesies yang sama ada berbagai fenotip yang muncul. Jadi kalau berbeda spesies itu bukan keragaman genetik, harus pada satu spesies. Jadi itu yang dinamakan dengan keragaman genetik. Ini bisa terjadi karena mereka memiliki perbedaan genetik. Tetapi bisa kita bahas nanti, perbedaan genetik itu pada satu spesies yang sama itu tidak besar atau tidak tinggi, hanya sedikit. Jadi sedikit saja perbedaan susunan genetiknya, maka bisa memunculkan perbedaan fenotip. Kemudian pengertiannya bahwa keragaman genetik tanaman itu adalah keragaman yang disebabkan oleh faktor genetik. Itu disebut dengan keragaman genetik. Kemudian keragaman yang disebabkan oleh faktor lingkungan disebut keragaman lingkungan. Keragaman yang disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan itu disebut keragaman fenotip. Jadi ini istilah-istilahnya untuk keragaman genetik. Keragaman genetik bermanfaat bagi pemuliaan tanaman. Jadi apabila kita untuk melakukan pemuliaan tanaman, itu dasarnya adalah keragaman genetik. Jadi tidak mungkin kita melakukan pemuliaan tanaman kalau tidak terdapat keragaman genetik. Jadi biasanya dari keragaman genetik itu kita memilih sifat-sifat yang dibawa oleh gen tanaman tersebut yang kita sukai. Kemudian kita lakukan seleksi dan pemuliaan. Kemudian keragaman genetik bahan utama untuk seleksi. Jadi itu tadi yang saya bilang itu, bahwa modal dasar untuk melakukan seleksi itu adalah keragaman genetik. Jadi kalau tidak beragam, tidak mungkin kita melakukan seleksi. Kemudian untuk fenotip itu, bahwa fenotip itu sama dengan genetik ditambah lingkungan. Jadi fenotip itu terjadi karena ada faktor genen dan faktor lingkungan. Jadi di sini P sama dengan fenotip, G sama dengan genetik, E sama dengan environment atau lingkungan. Jadi timbulnya suatu fenotip di dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Jadi tidak serta-merta hanya genetik. Ada juga pengaruh lingkungan, contohnya kondisi kita, lingkungan, kemudian faktor makanan yang kita makan setiap hari itu adalah lingkungan, itu mempengaruhi penampilan kita atau fenotip kita. Ini contohnya seperti misalnya kenapa orang di Asia itu kulitnya berbeda dengan orang yang di Eropa atau di Amerika. Kemudian warna rambutnya berbeda. Kemudian tinggi badannya berbeda. Itu karena antara faktor genetik dan lingkungan. Jadi dua faktor ini mempengaruhi fenotip suatu organisme. Kemudian kita bahas struktur gen. Jadi karena kita kali ini mengidentifikasi tanaman secara molekuler, maka kita akan belajar struktur gen. Jadi
struktur gen itu adalah double helix, dan itu adalah bahan genetik organisme yang membawa sifat pewarisan. Jadi yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Di sana terdapat gen, yaitu adalah faktor keturunan atau terletak pada kromosom. Jadi bagian kecil dari kromosom. Kemudian kromosom itu tersusun atas DNA dan protein. Jadi letak gen itu terdapat di dalam kromosom. Satu kromosom itu bisa memiliki ribuan gen untuk diekspresikan untuk menghasilkan protein yang berbeda-beda. Kemudian informasi genetik terletak di dalam DNA dan tidak dalam protein. Jadi yang mengatur semua metabolisme dalam tubuh kita itu adalah terdapat dalam DNA. Jadi nanti kode DNA itu akan ditranskripsikan dan ditranslasikan, kemudian terbentuk suatu protein yang fungsional yang berfungsi untuk fisiologi dan biokimia di dalam tubuh kita. Kemudian ini tadi struktur DNA bahwa si Watson dan Crick pada tahun 1953 mereka mendapatkan Nobel karena mereka menemukan struktur dari DNA itu, bahwa struktur DNA itu adalah bervalens atau yang disebut dengan double helix, sehingga DNA kita yang sangat banyak itu, yang miliaran itu bisa tersusun rapi dan tidak memakan banyak tempat. Jadi kalau susunannya biasa, mungkin ini tidak muat di dalam inti sel kita atau di dalam sel kita karena jumlahnya itu sampai miliaran. Jadi makanya double helix ini membuat DNA kita itu bisa tersusun dengan rapi. Di sana ada gugus fosfat sebagai tulang punggung dan di bagian dalam terdapat basa nitrogennya. Jadi basa nitrogennya itu ATGC itu yang menjadi kode DNA kita yang akan ditranskripsi menjadi mRNA dan ditranslasikan nanti menjadi protein. Kemudian di dalam genetika kita mengetahui ada genom dan gen. Jadi genom itu adalah keseluruhan DNA yang terdapat dalam tubuh kita. Berarti di situ juga termasuk gen. Jadi kalau disebut dengan belajar genom, berarti kita komplit mempelajari DNA suatu organisme. Tetapi kalau disebut dengan gen, itu kita mempelajarinya pada tingkat gen. Jadi ada ribuan gen di dalam tubuh kita, di dalam kromosom, dan itu berbeda-beda fungsinya. Tetapi kalau kita secara genom, itu berarti kita semuanya belajar keseluruhan DNA yang ada dalam tubuh kita. Kemudian untuk pada tanaman itu, yang memiliki materi DNA-nya itu ada inti sel. Itu yang disebut dengan DNA yang terdapat dalam inti sel. Kemudian ada juga di dalam mitokondria, itu yang disebut dengan DNA mitokondria. Kemudian ada juga di dalam kloroplas, itu yang disebut dengan DNA kloroplas. Jadi ada 3 bagian sel yang memiliki DNA. Jadi kalau pada hewan atau manusia hanya 2, yaitu inti sel dan mitokondria. Tapi kalau pada tanaman itu ada 3. Kemudian gen adalah bagian dari kromosom yang berisi informasi untuk membuat protein spesifik. Jadi untuk mengekspresikan suatu sifat itu terdapat di dalam gen. Jadi ada gen yang bertanggung jawab misalnya untuk warna kulit, untuk warna rambut. Itu gen yang mengekspresikan itu beda-beda. Jadi makanya perlu dipelajari pada tingkat genom supaya kita bisa mengetahui atau memetakan seluruh
fungsi-fungsi gen yang ada di dalam kromosom atau tubuh kita. Kemudian fungsi gen di sini untuk mengontrol dan mengatur metabolisme tubuh kita, menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Jadi sifat-sifat itu misalnya adalah fenotip yang muncul di dalam tubuh kita itu diekspresikan oleh gen yang kita miliki. Jadi kalau misalnya pada saat ini kita memiliki warna rambut hitam, berarti sifat yang dibawa oleh gen kita itu adalah untuk mengekspresikan warna rambut hitam. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Tetapi sifat ini bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi seiring dengan jalannya waktu bisa berubah kalau faktor lingkungan kita juga besar. Misalnya yang biasa kita tinggal di daerah tropis, kemudian kita tinggal di daerah subtropis, itu bisa mempengaruhi ekspresi tersebut. Jadi tidak hanya oleh gen, ada juga faktor lingkungan. Kemudian di sini bisa kita lihat di gambar ini ada kromosom, berarti karena kita itu adalah diploid, berarti kromosom kita berpasangan. Jadi ada satu kromosom di sini, kalau kromosom yang berpasangan itu disebut kromosom homolog. Kemudian ada locus, ada alel, ada gen. Locus itu apa? Locus itu adalah posisi gen. Jadi karena di dalam kromosom itu ada banyak gen, jadi harus dibuat locusnya supaya kita gampang mencari posisi gennya itu di mana. Karena untuk mengekspresikan suatu sifat itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu gen. Jadi ada beberapa gen sehingga kita harus tahu lokusnya supaya kita gampang mencari. Kemudian ada alel. Alel itu adalah sebutan lain dari gen, di mana alel itu bisa menunjukkan misalnya dominan, homozigot, kemudian heterozigot, itu menunjukkan variasi dari gen tersebut. Kemudian DNA ini biasa kita dengar merupakan unsur kimia di dalam nukleus dan mitokondria atau kloroplas yang membawa instruksi genetik untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Jadi kepanjangan dari DNA itu adalah deoksiribonukleik acid, material di dalam nukleus yang membawa informasi genetik. Setiap organisme memiliki susunan genetik yang berbeda. Jadi walaupun kita satu spesies yang sama, misalnya manusia, itu kita memiliki susunan genetik yang berbeda-beda. Jadi tidak ada di dunia ini organisme yang memiliki susunan genetik sama persis 100%. Jadi semua itu berbeda, tidak ada yang sama. Walaupun kita hanya dikode oleh 4 bahasa nukleotida, yaitu A, T, G, C. Tetapi kita semua bisa berbeda-beda, bervariasi. Tetapi perlu kalian ingat untuk variasi gen, susunan genetik di antara satu spesies yang sama memiliki homologi yang tinggi atau kesamaan yang tinggi apabila dibandingkan dengan spesies yang berbeda. Jadi kalau misalnya antara taksonomi itu misalnya kalau satu kingdom masih variasinya tinggi sekali, tetapi apabila pada tingkat genus itu kemiripan gennya itu semakin tinggi. Kemudian naik lagi ke family itu semakin jauh, sampai ke kingdom semakin jauh. Tetapi apabila ke bawah, pada tingkat ke spesies itu kemiripannya semakin tinggi. Tetapi tidak sama, tidak ada yang sama 100%. Pasti berbeda. Makanya perlu kita menganalisis keragaman genetik untuk mengetahui itu. Nanti kita akan melakukan karakterisasi. Kalau biasa ada karakterisasi morfologi, kita melihat fenotipnya itu, kemudian kita karakterisasi sama seperti taksonomi zaman dahulu. Jadi taksonomi zaman dahulu itu melihat fenotipnya atau morfologinya. Kalau sekarang kan taksonomi itu secara molekuler. Jadi kalau secara molekuler itu jauh lebih akurat dan lebih
lebih gampang pekerjaannya. Jadi misalnya bakteri itu tidak bisa kita karakterisasi secara langsung, tetapi apabila kita menggunakan teknik molekuler, maka karakterisasi itu bisa gampang. Tetapi dari segi biaya yang dibutuhkan untuk karakterisasi molekuler itu jauh lebih mahal karena kita harus membutuhkan alat-alat canggih, kemudian reagen yang khusus untuk melakukan analisis DNA. Kemudian DNA pada tanaman itu ada 3 jenis. Yang pertama itu DNA kloroplas, biasa disebut cpDNA. Ini ukurannya itu antara 100.000 sampai bervariasi, dan ini masih mempunyai kemiripan dengan mitokondria yang disebut dengan mtDNA. Jadi ini masih susunan DNA-nya itu masih mirip. Yang pertama itu sama-sama sirkular. Jadi kalau DNA di inti sel itu adalah linier seperti ini, yang inti sel. Tetapi kalau yang kloroplas dan mitokondria itu DNA-nya itu sirkular, jadi melingkar. Kemudian panjangnya ini sangat pendek apabila dibandingkan DNA inti sel. Jadi ini hanya berkisar dari 100.000 sampai 400.000, dan ini fungsinya tidak sama seperti di dalam inti sel. Fungsinya berbeda. Tetapi untuk kloroplas dan mitokondria itu DNA-nya itu masih mempunyai kemiripan karena mereka itu tidak terjadi rekombinasi. Kalau inti sel itu, DNA inti sel itu terjadi rekombinasi antara ayah dan ibu atau jantan dan betina sehingga terjadi pertukaran DNA. Tetapi kalau yang kloroplas dan mitokondria itu hanya dari induk atau dari betina. Kemudian panjangnya tidak sangat simpel, tidak panjang seperti inti sel. Makanya untuk analisis keragaman genetik, kemudian karakterisasi, mencari penanda genetik, itu jauh lebih gampang menggunakan kloroplas dan mitokondria DNA. Karena mereka itu selain ukurannya yang simpel, kemudian variasinya juga di sana tinggi. Jadi sering terjadi di sini perubahan susunan genetik sehingga kita gampang mengkarakterisasi suatu spesies. Kemudian bisa kalian bayangkan kalau misalnya ini satu sel itu hanya memiliki satu inti sel, tetapi mitokondrianya bisa ribuan. Kemudian kloroplasnya juga bisa ratusan dalam satu sel. Jadi kalau kita isolasi DNA jauh lebih gampang untuk mendapatkan DNA dari mitokondria dan kloroplas karena dari segi jumlah organel kloroplas dan mitokondria itu jauh lebih banyak dibandingkan inti sel. Inti sel hanya satu. Tetapi apabila kita untuk analisis keragaman genetik, ketiga ini bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan kloroplas, kita bisa menggunakan mitokondria, dan bisa menggunakan inti sel. Tetapi untuk melakukan isolasi DNA itu tetap sama di antara ketiga organel sel ini. Jadi tidak ada perbedaan untuk isolasi kloroplas, mitokondria, dan inti sel. Jadi kalau pada saat kita isolasi DNA, ketiga organel ini DNA-nya akan kita dapatkan. Terus untuk cara mendapatkan, misalnya kita hanya ingin kloroplas atau mitokondria atau inti sel bagaimana, itu nanti pada saat kita melakukan PCR atau amplifikasi DNA. Pada saat kita melakukan PCR, kita menggunakan yang dinamakan dengan primer. Primer itu nanti yang akan memilih target DNA yang kita inginkan. Jadi kita mau DNA dari kloroplas, berarti kita menggunakan primer kloroplas. Apabila kita ingin menggunakan DNA mitokondria, berarti kita menggunakan primer mitokondria. Begitu juga untuk yang inti sel. Di antara ini, ketiga ini,
ada kelebihannya masing-masing apabila kita ingin belajar. Kalau kita menggunakan kloroplas dan mitokondria, kita bisa belajar garis keturunan, kemudian garis evolusi, karena hanya diturunkan dari induk betina. Sementara inti sel kita bisa belajar untuk rekombinasi, melihat garis keturunan dari ayah, kemudian untuk melihat faktor-faktor ekspresi gen yang berbeda-beda pada satu spesies. Kemudian DNA di dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan coding region, kemudian ada non-coding. Jadi kalau disebut coding region berarti dia mengkode protein. Kalau di inti sel itu ada yang disebut dengan exon dan intron. Exon ini adalah yang akan ditranslasi menjadi protein. Jadi tidak semuanya kode ATGC-nya itu diterjemahkan menjadi asam amino kemudian menjadi protein. Jadi itu hanya bagian eksonnya saja. Nanti makanya seutas DNA itu ada ekson 1, ekson 2, ekson 3. Begitu juga dengan intron, intron 1, intron 2. Yang ditranslasi menjadi protein itu hanya bagian eksonnya. Jadi ini yang mengkode protein. Kemudian yang tidak mengkode protein disebut intron. Kemudian non-coding region itu kalau di kloroplas, misalnya kloroplas itu kan terdiri dari banyak gen. Jadi ada bagian yang mengkode protein, ada yang tidak mengkode protein. Jadi contohnya gen PSBA itu tidak mengkode protein. Jadi dia hanya sebagai struktur saja untuk kloroplasnya, untuk DNA kloroplasnya. Kemudian ada TRNH. Tetapi kalau kita untuk analisis keragaman genetik bisa juga menggunakan yang non coding, bisa menggunakan coding region. Jadi tidak tergantung pada coding region atau non coding. Jadi untuk belajar karena keragaman genetik itu bisa menggunakan yang coding region dan non coding region. Kemudian kalau pada DNA mitokondria ada gen the loop, itu juga tidak mengkode protein. Kalau pada inti sel ada yang dinamakan dengan mikrosatelit dan minisatelit, ini juga tidak mengkode protein. Jadi hanya struktur DNA saja. Tidak menghasilkan, karena kan DNA kita itu kan akan disintesis menjadi protein, tetapi tidak semuanya kode DNA kita itu akan ditranslasi menjadi suatu protein. Kemudian di sini ada perbedaan antara mitokondria tanaman dengan hewan. Jadi kalau pada hewan itu atau pada manusia itu biasanya hanya panjangnya itu hanya 16 kilo bisper atau 16.000 pasang basa panjang DNA-nya. Nanti di situ ada yang disebut misalnya sitokrom B, ND6, ND5, ND4, ini nama-nama gennya di lingkaran ini. Jadi bentuknya sirkular. Itu tadi yang membedakan dengan DNA inti. Kalau DNA inti tadi linier, yang ada di sana itu adalah exon dan intron. Tapi ada juga nanti gen-gennya dibatasi oleh gen-gen tertentu. Kemudian kalau mitokondria tanaman itu jauh lebih panjang daripada DNA mitokondria hewan. Jadi kalau pada tanaman ini contohnya di sini tomat dan kentang itu panjangnya itu sampai 155 kilobisper. Jadi sangat jauh sekali apabila dibandingkan dengan manusia atau hewan. Hanya 16.000 kilobisper. Dan di sini juga untuk hewan dan manusia itu untuk DNA mitokondrianya itu hampir semuanya itu panjangnya sama 16.000. Tetapi kalau pada tanaman DNA mitokondrianya itu beda-beda, sangat bervariasi mulai dari
70-an ribu sampai 400.000, sangat bervariasi. Sedangkan pada hewan dan manusia itu tidak bervariasi, hanya perbedaan sedikit-sedikit antara 16.500, 16.400, jadi hampir seragam. Jadi dari DNA mitokondria ini biasa digunakan untuk DNA barcoding. DNA barcoding itu apa? DNA sebagai penanda genetik. Jadi misalnya kita satu spesies ini manusia. Jadi untuk kita menganalisis DNA mitokondria itu, nanti akan terdapat di sana variasi yang unik untuk kita masing-masing. Jadi setiap kita masing-masing itu memiliki keunikan susunan DNA. Itu yang disebut dengan DNA barcoding. Lalu biasa kalau di produk-produk barang itu kan biasa disebut barcoding. Apabila misalnya barcoding itu kan hanya untuk barang tersebut, dan setiap barang yang sama walaupun sama mereknya sama jenisnya tetapi memiliki barcoding yang berbeda untuk sebagai tanda pengenalan. Jadi bisa ditelusuri. Seperti itu juga untuk DNA barcoding. Jadi DNA barcoding itu susunan DNA yang unik untuk satu organisme atau satu spesies. Kemudian kita belajar karakteristik dari gen kloroplas. Jadi kalau disebut kloroplas genom berarti keseluruhan DNA yang ada di kloroplas. Jadi genom ini berarti komplit, ya, total. Kemudian di sana itu ini juga sering disebut dengan plastid DNA atau ptDNA. Kemudian dia double stranded circular. Jadi tetap double stranded tetapi circular. Ini yang membedakannya dengan DNA inti. Kemudian si kloroplas DNA ini relatif panjang. Untuk tanaman tingkat tinggi ada sekitar 140 kilobisper. Untuk tanaman tingkat rendah itu malah lebih tinggi, 200 kilobisper atau 200.000 pasang basa. Kemudian multi-corpus of genome per organelle. Jadi ini sangat bervariasi di antara organisme. Kemudian ukurannya itu juga setiap spesies itu sangat bervariasi. Makanya tadi perbedaannya itu dengan hewan atau manusia itu biasanya mitokondrianya itu ukurannya sama, tetapi kalau pada tanaman itu berbeda spesies, maka variasinya juga sangat berbeda. Tetapi di sini yang perlu yang sudah dipelajari di DNA kloroplas ini terdapat 50 sampai 100 protein yang sudah dipelajari. Jadi sudah ada 50 sampai 100 protein yang dipelajari dari DNA kloroplas ini. Kemudian kita ke mitokondria. Jadi harus kalian ingat kalau pada tanaman itu ada 3 sumber DNA-nya. Yang pertama tadi kloroplas, kemudian mitokondria, dan inti sel. Ketiga organel ini memiliki DNA yang bisa menjadi sumber untuk analisis keragaman dan identifikasi tanaman. Jadi dari ketiga organel ini kita bisa melakukan identifikasi dan analisis keragaman genetik. Ini ukurannya itu pada spesies itu bisa dari 200 sampai 2000 kilobisper. Jadi ini sangat panjang banget ya kalau dibandingkan dengan punya hewan atau manusia yang hanya 16 kilobisper. Ini bentuknya circle atau melingkar. Kemudian di sini dikatakan bahwa
DNA mitokondria itu masih memiliki kesamaan sequence atau basa nukleotida antara mitokondria dan kloroplas. Jadi di sini diteliti bahwa ternyata antara mitokondria dan kloroplas itu masih terjadi pertukaran kode genetiknya. Jadi ada di sana kesamaan sequence-nya. Makanya nama-nama gennya itu masih hampir mirip. Kemudian pada tanaman itu DNA mitokondrianya itu kebanyakan adalah non-coding. Tetapi masih walaupun banyak non-coding, tetapi itu masih tetap lebih panjang daripada coding region yang terdapat pada hewan dan fungi. Jadi karena ukurannya tadi sudah sangat panjang. Padahal untuk mitokondria manusia dan hewan itu sangat pendek, hanya 16.000. 16.000 dibandingkan 200.000 dan 2 juta itu sudah sangat jauh berbeda. Makanya di sini walaupun si mitokondria tanaman ini banyak non-coding, tetapi ya walaupun dia banyak non-coding, tetapi yang coding regionnya itu tetap lebih panjang dari hewan dan fungi. Kemudian di sini yang sudah dipelajari protein dari DNA mitokondria itu ada sekitar 50. Jadi ada beberapa gen seperti sitokrom B, sitokrom C itu kan menghasilkan protein. Itu sudah dipelajari. Kemudian di sini disebutkan fungsi spesifik dari mitokondria tanaman itu adalah sebagai berperan dalam fotosintesis. Kemudian untuk sintesis vitamin seperti vitamin C, folic acid, dan biotin. Tapi kalau yang pada hewan dan manusia, bahwa mitokondria itu mempunyai fungsi spesifik yaitu untuk respirasi sel. Kemudian teknik molekuler untuk identifikasi dan analisis keragaman genetik itu dimulai dari isolasi DNA. Jadi kita harus terlebih dahulu mengisolasi DNA suatu organisme atau tanaman yang akan kita teliti. Kemudian elektroforesis. Setelah kita mendapatkan DNA-nya, DNA yang utuh itu disebut DNA genom, berarti kita mendapatkan keseluruhannya itu. Jadi ada 3, kloroplas, mitokondria, dan inti sel. Jadi itu semua kita dapatkan, kemudian kita elektroforesis. Elektroforesis itu apa? Untuk alat untuk melihat apakah kita berhasil melakukan isolasi DNA atau tidak. Jadi nanti akan terlihat kita menggunakan biasanya gel agarose, nanti akan terlihat DNA kita itu akan berpendar di dalam gel agarose tersebut. Setelah itu berhasil, maka kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu amplifikasi DNA atau melakukan PCR. Kemudian dari PCR itu kan kita sudah menggunakan primer, yaitu kita menginginkan target DNA yang mana dari ketiga tadi. Kita sudah mempunyai target. Jadi dari situ nanti akan kita lakukan lagi elektroforesis untuk melihat apakah target DNA yang kita inginkan itu teramplifikasi di dalam mesin PCR. Jadi kalau sudah teramplifikasi, dari situ nanti kita akan melakukan analisis keragaman genetik yang biasa disebut dengan genotyping. Jadi kita akan melakukan analisis berbagai macam. Ada banyak analisis keragaman genetik, jadi tidak hanya satu, ada berbagai macam tekniknya. Yang paling familiar sekarang kan adalah sequencing. Tetapi sebelum melakukan sequencing itu ada banyak teknik mulai dari yang konvensional sampai yang paling modern.
Untuk langkah-langkah analisis keragaman genetik tanaman seperti ini, ada spesimen tanamannya atau sampel yang kita gunakan, kemudian itu nanti kita lakukan ekstraksi dari jaringan, itu baik dari daun, dari batang, dari akar, itu bisa kita pilih, dan biasanya yang paling gampang itu adalah dari daun. Kemudian kita ekstraksi DNA-nya itu bisa menggunakan kit ekstraksi yang sudah dari pabrik, jadi kita tidak membuat-buat larutan lagi, jadi sudah kita langsung tinggal menggunakan, dan ini jauh lebih efisien karena apa ya, untuk ekstraksi DNA itu bisa kita lakukan dengan teknik konvensional, tetapi nanti apabila DNA-nya kita sudah dapat itu, untuk dilanjutkan ke analisis selanjutnya itu harus benar-benar murni. Jadi kalau ada misalnya campurannya DNA-nya itu kotor, misalnya ada masih bercampur dengan protein yang tidak kita gunakan dengan untuk analisis DNA, itu akan hasilnya jelek. Jadi makanya kita biasanya menggunakan kit yang sudah dari pabrik, dan ada berbagai merek yang dijual di pasaran. Jadi setiap kit itu berbeda-beda cara penggunaannya, tetapi prinsipnya sama. Karena setiap pabrik itu membuat apa sedikit modifikasi di dalam kit mereka. Jadi tidak bisa kita sebutkan misalnya caranya seperti ini. Kita harus mengikuti protokol yang dibuat dalam kit tersebut, tetapi itu gampang karena tinggal mengikuti. Ada yang penting di dalam analisis DNA itu ada 4 prinsipnya, misalnya lisis, sel, kemudian ada uh, pencucian DNA, kemudian ada elusi, itu tetap sama prinsipnya, hanya merek dagangnya, kemudian bahan-bahannya namanya berbeda, walaupun uh, senyawa kimianya tetap sama. Kemudian setelah kita mendapatkan DNA-nya, kita lakukan tadi elektroforesis. Bisa juga tanpa melakukan elektroforesis, bisa langsung kita lanjutkan ke PCR. Tetapi nanti apabila kita tidak melakukan elektroforesis terlebih dahulu, maka kita tidak mengetahui apakah isolasi DNA kita berhasil atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti tidak berhasil, kita lanjutkan ke PCR, kita akan mengalami kerugian yang banyak. Karena apa? Karena reagen untuk melakukan PCR itu tidak murah. Biasanya untuk satu sampel itu berkisar 30.000 sampai 50.000. Jadi kalau sampel DNA kita banyak, misalnya 10, dan itu kita langsung PCR tanpa melihat hasil isolasi kita, bisa kita kalikan 10 kali 50, berarti 10 kali 50 berarti ada sekitar 500.000 kerugian kita. Jadi makanya perlu kita lakukan elektroforesis terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melihat bahwa DNA yang kita isolasi itu berhasil, maka kita lanjutkan ke PCR. Setelah itu kita lakukan, setelah ada PCR, nanti kita lakukan lagi elektroforesis untuk melihat apakah DNA target kita itu berhasil teramplifikasi. Kalau berhasil, berarti bisa kita lanjutkan ke teknik molekuler yang lain, ya, teknik yang untuk analisis keragaman genetik. Di sini sequencing ini adalah teknik yang paling modern yang banyak digunakan sekarang itu. Jadi sequencing itu adalah untuk membaca susunan nukleotida dari DNA target kita itu tadi. Jadi itu dibaca nanti susunan DNA-nya, dan itu nanti yang akan kita analisis untuk melihat perbedaan di antara spesies yang kita gunakan, antara spesimen 1, spesimen 2, spesimen 3, apakah ada terjadi perbedaan susunan genetik. Nanti akan kita baca itu menggunakan bantuan dari perangkat lunak. Jadi contohnya seperti
aplikasi Mega, kemudian BioEdit, GenPop, kemudian DNA Star, itu semua aplikasi untuk analisis keragaman genetik. Mungkin di mata kuliah genetika kita tidak belajar itu karena nanti ada mata kuliah sendiri untuk mempelajari itu. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan sequence dari DNA kita, maka kita edit. Jadi walaupun kita sudah melakukan sequencing, kita harus melakukan editing data. Karena apa? Karena di saat kita PCR tadi itu, kita menggunakan dua primer, forward dan reverse. Jadi forward itu membaca dari depan ke belakang, dan reverse itu membaca dari belakang ke depan. Tujuannya ini apa? Supaya kita nanti bisa mencocokkan apakah ada terjadi kesalahan pembacaan dalam sequencing. Jadi kalau kita hanya menggunakan forward, nanti tidak ada perbandingan untuk pembacaan kita. Jadi nanti ini mungkin agak rumit kalau kalian belajar sekarang di sini, nanti di mata kuliah biologi molekuler atau teknologi DNA kita akan belajar ini. Yang penting kalian ketahui tahap-tahapnya seperti ini. Kemudian nanti setelah kita selesai editing DNA, maka kita akan masuk ke GenBank. Di sana nanti kita akan melihat referensi dari DNA. Misalnya kita punya DNA yang kita dapatkan itu. Kita masukkan ke GenBank yang disebut dengan BLAST. Itu bisa kita ketahui nama tanamannya apa, spesiesnya apa, kemudian variasinya bagaimana. Itu berdasarkan database yang sudah ada di GenBank. Jadi untuk penelitian DNA molekuler itu sudah sangat banyak database-nya. Dari seluruh penelitian di dunia itu sudah dimasukkan ke GenBank. Jadi database-nya sudah sangat banyak untuk penelitian seperti analisis keragaman genetik, kemudian identifikasi itu sudah sangat mudah atas adanya database di GenBank. Kemudian untuk isolasi DNA tadi untuk tahapannya secara keseluruhan tadi, kemudian untuk isolasi seperti ini. Jadi misalnya kita menggunakan spesimennya daun, kemudian kita gerus sampai halus, bisa juga dengan menggunakan LN2, kemudian kita masukkan ke cup, mikrocup, kita tambahkan proteinase K untuk mempermudah lisis DNA. Jadi supaya dinding selnya itu rusak, kemudian kita bisa mendapatkan DNA-nya. Kemudian kita inkubasi pada 60 derajat Celcius. Itu tergantung kitnya, ada yang 10 menit, ada yang 30 menit, ada yang bahkan overnight. Biasanya kalau semakin mahal kit yang kita gunakan itu, maka pekerjaan kita akan semakin cepat. Jadi biasanya akan lebih singkat waktu yang dibutuhkan. Tetapi apabila kita menggunakan kit yang murah, itu biasanya memakan waktu jauh lebih banyak. Ini tergantung kit yang kita gunakan. Tetapi prosesnya seperti ini. Kemudian setelah itu nanti kita akan centrifuge. Nanti kita akan mendapatkan ada supernatant dan pelletnya. Jadi yang kita gunakan untuk tahap selanjutnya itu adalah supernatannya, bukan pelletnya. Karena DNA-nya itu sudah terdapat di supernatannya, Bu. Supernatan itu ya berarti cairan yang di atas, kemudian untuk pelletnya itu adalah benda padat yang di bawah, itu adalah biasa disebut pellet. Jadi kemudian bisa dibandingkan, kemudian menggunakan biji juga bisa, sama juga digaris terlebih dahulu, kemudian tahapnya seperti ini. Kemudian setelah itu selesai, pada tahap kita mendapatkan supernatannya, kemudian kita lanjutkan ke genomic DNA extraction. Itu biasanya kita menambahkan binding buffer untuk mengikat DNA-nya, supaya karena kita hanya ingin mendapatkan DNA-nya, jadi DNA-nya nanti diikat, kemudian kita masukkan ke GD, biasa disebut dengan GD kolom, yaitu mikrotub yang ada filternya. Nanti di dalam filter itu akan tersaring DNA-nya, jadi tidak ikut turun ke bawah ke dalam cairannya. Nanti setelah tersaring di dalam filternya itu, nanti cairan yang di bawah itu kita buang,
Kemudian kita centrifuge, kita cuci DNA-nya sampai bersih. Jadi DNA yang kita dapatkan harus bersih. Supaya apa? Supaya bisa kita lanjutkan ke analisis selanjutnya. Jadi kalau kotor nanti maka untuk PCR akan gagal. Karena banyak banyak bahan-bahan yang selain DNA sehingga akan mengganggu proses amplifikasi di dalam PCR. Jadi itu nanti setelah kita cuci biasanya pencucian atau dilakukan 2 kali. Kemudian setelah itu nanti dikeringkan, bisa di suhu ruang, bisa juga di centrifuge. Kemudian setelah kering baru kita masukkan elusin buffer atau supaya DNA itu turun dari filter itu nanti sehingga bisa kita dapatkan DNA-nya. Jadi itu yang akan kita lanjutkan ke elektroforesis. Kemudian setelah dari elektroforesis masuk ke mesin PCR. Nanti dari mesin PCR elektroforesis lagi baru sequencing. Nanti di elektroforesis seperti gambar ini. Gambar ini contohnya ini genomic DNA isolation, berarti pertama sekali diisolasi masih DNA utuhnya. Jadi seluruh DNA yang ada di dalam spesimen tadi itu yang disebut dengan genomik. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah bahwa dia menggunakan 8 sampel dan 8-nya itu berhasil diisolasi. Jadi semakin tebal ini menunjukkan bahwa DNA yang kita dapatkan semakin banyak. Tetapi apabila semakin tipis berarti konsentrasi DNA-nya rendah. Berarti DNA yang kita dapatkan sedikit. Tetapi untuk melakukan PCR dan sequencing itu hanya butuh sangat sedikit sekali DNA. Jadi tidak, walaupun ini sangat tipis sekali, tapi tetap bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian ini adalah marker, ini adalah penanda berat molekul dari DNA itu. Misalnya ini disebutkan bahwa markernya ini 1 kilobisper, berarti yang ini 1000, 2000, jaraknya itu 1000. Jadi bisa dilihat di sini ini sangat tinggi sekali karena namanya juga genom. Jadi itu pasti berat molekulnya besar karena masih genom. Nanti setelah PCR kita menggunakan DNA target baru tidak seperti ini lagi, nanti akan lebih kecil lagi. Elektroforesis gel seperti ini, jadi karena DNA itu bermuatan negatif, maka bisa dipindahkan dengan menggunakan aliran listrik. Jadi kita tempatkan nanti dia di kutub negatif, maka dia akan bergerak ke kutub positif. Jadi dari situ nanti akan terjadi pergerakan selama elektroforesis. Jadi pergerakannya itu semakin besar berat molekul dari DNA itu, maka dia akan semakin lambat. Apabila dia semakin kecil, maka dia akan semakin cepat turun ke bawah. Jadi itu tergantung dari besarnya molekul yang akan dipindahkan dari sumur elektroforesis tersebut. Jadi ini DNA sampelnya, kemudian kita masukkan ke dalam sumurnya ini. Ini biasanya menggunakan gel agar-rose, ada juga yang menggunakan poliakrilamid. Biasanya apabila kita menggunakan gel agar-rose itu untuk DNA yang ukurannya besar. Tetapi kalau yang ukurannya sangat kecil, misalnya di bawah 100 liter, itu kita harus menggunakan gel poliakrilamid atau yang biasa disebut dengan PAGE. Karena resolusinya lebih tinggi, sehingga kita bisa melihat DNA yang pendek sekali, yang misalnya di bawah 100 disper. Sementara yang gel agar-rose itu bisa melihat rata-rata biasanya di atas 100 disper. Kemudian untuk melakukan PCR, jadi kita harus mengamplifikasi DNA target kita. Jadi tidak mungkin kita pelajari, misalnya tadi
kloroplas itu bisa sampai ratusan kilobisper, kemudian mitokondria bisa ratusan kilobisper, dan DNA inti bisa sampai jutaan. Itu tidak mungkin kita pelajari dalam secara langsung. Jadi makanya kita harus mengamplifikasi DNA target. Misalnya kita mau mengamplifikasi satu gen dari kloroplas atau mitokondria atau inti sel. Kemudian nanti itu kita menggunakan primer tertentu. Primer itu dirancang untuk mendapatkan target-target kita itu. Jadi kalau kita mendapatkan gen A, kita menggunakan primer A. Apabila kita ingin gen B, maka kita menggunakan primer B. Jadi itu semua berbeda, tergantung target kita yang mana, maka kita sesuai. Jadi bagaimana cara kita membuat primer ini? Ya kita harus belajar dulu dari Jinbeng. Misalnya DNA, kita ingin mengamplifikasi gen A di mitokondria, maka kita akan melihat susunan DNA gen A di Jinbeng. Dari situ nanti kita rancang primernya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham, itu sangat gampang merancang suatu primer apabila kita ingin uh, mendapatkan DNA target pada suatu organisme. Jadi tinggal kita buka Jinbeng, nanti ada aplikasinya untuk merancang primer. Tapi kita bukan belajar primer di sini, nanti kita mungkin belajar di mata kuliah selanjutnya. Jadi seperti itu, tahapnya biasanya ada 3. Di pada saat kita melakukan PCR itu ada yang dinamakan dengan denaturasi. Jadi denaturasi ini adalah untuk memisahkan struktur dari DNA itu sendiri. Karena tadi kan double helix, jadi harus dibuat menjadi single. Jadi dipecah nanti ikatan hidrogennya nanti dipecah sehingga dia menjadi single stranded. Kenapa? Supaya primer kita itu bisa menempel pada single stranded tersebut. Kemudian ada annealing. Annealing itu adalah penempelan primer kita. Ini bisa kalian lihat yang merah ini ada awal-awal seperti ini semua kita campur. DNA genom tadi kita masukkan ke dalam tube, kemudian kita masukkan reagen PCR-nya, biasa disebut dengan PCR mix. Kemudian primer kita masukkan semua. Nanti itu pada tahap pertama denaturasi, ini denaturasi. Kemudian ada annealing, itu penempelan primer kita di single stranded. Kemudian di sini elongasi adalah pemanjangannya nanti. Nanti nukleotida-nukleotida dari PCR mix itu akan menempel dan diperpanjang sesuai dengan target kita. Kemudian itu akan dilipat gandakan, diperbanyak sampai uh, sekian banyak yang kita inginkan. Nanti akan ada siklusnya tergantung kita mau siklusnya berapa kali. Jadi bisa dikalikan banyaknya siklusnya nanti akan membentuk DNA yang kita inginkan. Jadi tujuan PCR itu sebenarnya adalah untuk memperbanyak DNA yang kita inginkan supaya kita bisa melakukan analisis terhadap target tersebut. Kemudian untuk analisis keragaman genetik, teknik molekulernya ada berbagai macam ini. Bisa kalian lihat yang berbasis PCR karena kita sudah pada tingkat molekuler dan biasanya itu menggunakan PCR. Jadi ada berbagai macam teknik yang bisa kita gunakan, mulai dari RAPD, ini adalah teknik yang paling konvensional, kemudian RFLP, AFLP, mikrosatelit, SNP, mitokondrial DNA base marker, QTL marker, EST, transcription, transcriptome sequence. Tetapi yang biasa kita gunakan nanti yang RAPD sampai QTL marker ini. Jadi kalau yang RAPD, RFLP, dan AFLP itu tidak melakukan sequencing. Jadi kita tidak perlu membaca susunan DNA-nya. Jadi kita hanya melakukan PCR, kemudian menggunakan enzim restriksi untuk melihat keragamannya. Jadi ini sebenarnya untuk membahasin satu persatu harus satu tatap muka. Jadi kalau di sini saya bahas nanti bisa sampai lama sekali. Tetapi nanti bisa kalian search di
Google apa itu teknik RAPD, kemudian teknik RFLP, ALP bisa kalian cari di internet. Itu penelitiannya sudah banyak sekali dan itu sebenarnya sangat gampang dilakukan. Nanti kalau kalian sudah masuk ke skripsi, kalian bisa memilih salah satu teknik ini, kalian lakukan untuk analisis keragaman genetik. Misalnya ada tanaman langka atau hewan langka atau tanaman yang kalian suka, kalian mau menganalisis keragaman genetiknya, misalnya tanaman yang sama spesiesnya tetapi warna bunganya berbeda, itu bisa kita analisis menggunakan teknik molekuler yang ini. Kemudian jenis-jenis polimorfisme DNA. Jadi ada keragaman genetik itu yang disebut dengan polimorfisme DNA. Jadi karena ada perbedaan DNA itu maka terjadi variasi fenotip. Jadi yang pertama itu ada single base difference, berarti hanya satu nukleotida yang berbeda. Itu biasa disebut dengan single nucleotide polymorphism atau SNP. Kemudian ada polimorfisme yang disebut dengan mikrosatelit. Mikrosatelit itu bukan satelit kayak pemancar televisi ya, bukan. Jadi mikrosatelit itu adalah ada bagian DNA di dalam tubuh kita itu yang berulang secara tandem dia. Misalnya ATGC berulang sampai berapa kali ATGC, ATGC, ATGC. Ini biasanya berulang-ulang dan ini tadi termasuk non-coding region. Jadi dia bisa sampai panjang sekali berulang-ulang. Ada yang sampai puluhan, ratusan berulang-ulang dia. Kemudian ada yang disebut dengan mini satelit. Jadi antara mikrosatelit dan mini satelit ini hanya sama, tetapi yang membedakan mereka adalah antara mikro dan mini. Kalau mikro kan jauh lebih kecil dari mini. Jadi ini jumlah pengulangannya itu kalau yang mikro itu 2 bis per sampai 10 bis per. Tetapi kalau yang mini satelit itu 10 bis per sampai puluhan bis per. Jadi misalnya AT itu berulang-ulang itu disebut dengan mikrosatelit karena hanya 2 bis per. ATC itu 3 bis per, berarti itu masih mikrosatelit. Tetapi kalau yang mini satelit itu biasanya sampai 11, 12, 10 itu pengulangannya seperti itu, berarti itu yang disebut dengan mini satelit. Kemudian ada delesi, duplikasi, dan insersi. Kalau delesi berarti ada yang hilang nukleotida 1, bisa 2 terjadi hilang. Kemudian duplikasi terjadi double, misalnya yang organisme 1 hanya ATGC seperti itu, kemudian kalau di duplikasi bisa menjadi AATGC seperti itu, ada duplikasinya. Kemudian insersi ada penambahan satu nukleotida. Kemudian kompleks haplotype atau haplotype genotip. Jadi dia itu pada tingkat satu gen. Jadi bisa jadi gen A itu bisa jadi 2 gennya di dalam satu kromosom tersebut. Jadi ini sudah tingkat yang lebih kompleks lagi. Kemudian tadi untuk teknik molekulernya tadi yang saya sebutkan RFLP ini seperti ini, yang setiap kita melakukan analisis keragaman genetik secara molekuler, yang pertama sekali wajib kita lakukan adalah ekstraksi DNA. Jadi nanti spesimennya itu kita ekstraksi dengan tahap yang tadi, kemudian kita mendapatkan DNA-nya, kita lanjutkan ke PCR. Setelah kita di PCR ini kan kita menggunakan primer untuk mendapatkan target DNA kita. Kemudian kekhususan RFLP ini kita tidak melakukan pembacaan susunan DNA. Jadi kita hanya menggunakan enzim restriksi. Makanya disebutkan dengan restriction fragment length polymorphism. Jadi dia dipotong, pemotongan. Restriksi itu kan adalah pemotongan. Jadi ini adalah teknik pemotongan DNA target kita itu.
cara memotong DNA itu kita menggunakan yang disebut dengan enzim restriksi. Jadi ada berbagai macam enzim restriksi, ada yang EcoR1, EcoR2, EcoR3, kemudian BAMH1, BAMH3, Hindi1, Hindi3, itu semua enzim restriksi. Enzim restriksi itu apa? Enzim yang dapat memotong DNA sesuai dengan daerah pengenalannya. Daerah pengenalannya itu setiap enzim berbeda-beda. Misalnya, contohnya EcoR1, daerah pengenalannya ATGGC. Jadi kalau ada susunan DNA di dalam target kita itu ATTGC, maka itu akan dipotong oleh si enzim tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita nanti bisa melihat keragamannya, keragaman genetik. Jadi setelah kita elektroforesis nanti akan muncul seperti ini, band-band ini. Misalnya yang spesimen pertama itu dia ada 3 band. Kenapa bisa terjadi? Berarti si enzim restriksi itu tadi mempunyai 3 daerah pengenalan di sini. Kemudian si yang sampel kedua juga 3 band atau 3 pita. Jadi ini menunjukkan bahwa dia mempunyai 3 daerah pengenalan di situ oleh enzim tersebut. Sementara yang sampel 3 itu hanya satu, tidak terjadi pemotongan. Berarti di sini tidak ada daerah pengenalan enzim tersebut. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa terdapat keragaman genetik. Semakin banyak sampel yang kita gunakan nanti maka akan kita lihat apakah dia semakin beragam atau tetap sama. Jadi kalau semakin beragam berarti keragamannya masih tinggi. Tetapi kalau semua bandnya itu sama, berarti keragaman genetik di dalam populasi atau sampel yang kita gunakan itu sangat rendah karena semua mereka sama. Jadi ini adalah teknik yang jauh lebih gampang, lebih hemat dibandingkan sequencing. Jadi kita tidak perlu melakukan sequencing karena yang mahal itu adalah melakukan sequencing. Jadi satu sampel itu membaca susunan DNA-nya itu bisa sampai 300.000 per sampel. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita punya sampel 10, berarti untuk melakukan sequencing itu adalah 3 jutaan. Belum lagi untuk reagen-reagennya. Tetapi apabila kita dengan menggunakan enzim restriksi ini, kita sudah mendapatkan keragaman genetik tanpa membaca DNA-nya. Kita hanya melihat band-bandnya itu di elektroforesis atau di poliakrilamid. Jadi untuk teknik ini, untuk penelitian kalian, untuk skripsi ini sangat memungkinkan kalian lakukan. Tetapi jangan salah untuk melihat keragaman genetik itu, misalnya kalian menggunakan satu enzim tidak terdapat keragaman genetik, bisa kalian menggunakan enzim yang lain dan itu mungkin bisa kita lihat keragamannya juga. Jadi jangan sampai hanya menggunakan satu enzim kemudian menyimpulkan bahwa keragaman genetiknya rendah. Harus menggunakan beberapa enzim restriksi karena daerah pengenalannya tadi berbeda-beda. Kemudian teknik yang selanjutnya RAPD. Ini juga sangat simpel kalian lakukan. Jadi RAPD ini kita tidak perlu melakukan sequencing, kita hanya melakukan PCR. Kalau RFLP tadi menggunakan enzim restriksi, kalau ini tidak menggunakan enzim restriksi. Ini hanya menggunakan primer RAPD. Jadi dari isolasi DNA kita itu kita PCR dengan menggunakan primer RAPD. Primer RAPD itu primer yang sangat pendek sehingga dia sangat gampang menempel di berbagai potongan DNA kita. Nanti dari situ nanti akan terlihat banyak band yang muncul. Jadi ada keuntungan dan kelemahan melakukan teknik ini. Keuntungannya apa? Sangat simpel dan mudah dilakukan. Kemudian primer itu sangat banyak tersedia. Primer RAPD ada ribuan di pasaran yang kita tidak perlu rancang-rancang seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk melakukan analisis keragaman genetik kita harus merancang primer. Kalau RAPD itu kita tidak perlu merancang primer, itu bebas. Yang penting ukurannya pendek. Kenapa harus pendek? Supaya bisa menempel bebas di
DNA target kita, karena dia nanti akan mencari semuanya di genom kita. Dia akan menempel bebas. Jadi itu kelebihan dari RAPD ini. Kemudian sangat primernya tadi pendek, bisa dengan gampang. So, ya, ya. Kemudian kelemahannya adalah ini polimorfismenya itu sangat terbatas, jadi kita tidak mengetahui nanti seberapa banyak, bisa polimorfismenya itu sangat tinggi sehingga kita kesulitan membacanya. Bisa dilihat di gambar ini, nanti akan band-band akan sangat banyak muncul, bisa sampai gel agarose yang kita elektroforesis itu bisa nanti sampai kita kesusahan melihatnya karena sangat rapat band-bandnya itu. Kemudian ini juga untuk keakuratan hasilnya itu bisa diragukan, karena misalnya kita melakukan saat sekarang, kita ulangi lagi besok, bisa ada perbedaan hasilnya walaupun tidak signifikan, tetapi bisa berbeda karena sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Kekuatan dari teknik ini sangat lemah, jadi tidak bisa seakurat RFLP atau sequencing itu jauh. Tetapi ini adalah langkah awal untuk melakukan analisis keragaman genetik ini, karena ini sangat hemat, kemudian gampang dilakukan dan cepat. Jadi bisa langsung kita ketahui hasilnya. Misalnya kita isolasi DNA dari beberapa sampel dan itu bisa langsung kita dapatkan keragamannya, bisa langsung kita ketahui dalam waktu yang singkat. Jadi ini kelebihannya RAPD ini. Kalian juga bisa melakukan penelitian ini untuk skripsi, karena Bapak pikir ini sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian pada tingkat awal. Kemudian tandem repeat of DNA. Jadi ini tadi perbedaan antara mikrosatelit dan mini satelit. Jadi ini terdapat di dalam inti sel, tidak terdapat pada kloroplas dan mitokondria. Jadi kalau mikrosatelit itu pengulangannya itu 1 sampai 9 bis per. Jadi kalau 2 bis per, 3 bis per itu berulang-ulang, berarti itu masuk ke mikrosatelit. Tapi kalau mini satelit itu 10 bis per sampai 100 bis per. Jadi kalau ada misalnya 11 bis per berulang-ulang dia terus, maka disebut mini satelit. Dan ini sangat banyak di dalam DNA tubuh kita. Jadi makanya perlu ini menjadi suatu kajian untuk analisis keragaman genetik. Karena jumlah ulangannya itu setiap individu berbeda-beda. Misalnya si A pengulangannya itu bisa sampai 30 kali, tetapi si B bisa 31, bisa 35 pengulangan. Jadi makanya ini bisa digunakan sebagai analisis keragaman genetik. Kemudian SNP atau yang biasa disebut dengan single nucleotide polymorphism. Jadi ini adalah yang paling banyak sekarang dilakukan. Karena apa? Karena ini mencari satu nukleotid yang berbeda. Jadi ini sangat sering terjadi di dalam perbedaan antara satu individu dengan individu lain. Jadi satu nukleotida berbeda juga akan mengakibatkan perbedaan asam amino. Jadi tetapi ada juga yang tidak menyebabkan perbedaan, yang disebut dengan silent mutation. Tetapi ada yang menyebabkan perbedaan asam amino. Apabila dia berbeda asam aminonya, maka protein yang dihasilkan juga akan berbeda. Dan ini sangat sering ditemukan di dalam DNA kita. Makanya untuk penelitian SNP ini sangat banyak dilakukan. Kemudian dihubungkan dengan berbagai sifat atau fenotip yang muncul, dihubungkan.
Ini juga, tetapi untuk melakukan analisis SNP ini kita harus melakukan sequencing. Jadi tanpa sequencing kita tidak bisa melakukan SNP ini. Kemudian mikrosatelit disebut juga sebagai Simple Sequence Repeats atau SSR. Ini adalah nama lainnya. Kemudian segmen DNA itu terdiri atas 15 sampai 100 tandem repeat dari 19 sequence. Jadi pengulangan basa nitrogennya itu bisa dari 1 sampai 9, kemudian jumlah ulangannya bisa dari 15 sampai 100 kali ulangan. Kemudian pada genom manusia ini bisa terdapat sampai 30.000 base pair. Jadi pada setiap 30.000 base pair maka akan terdapat mikrosatelit ini. Ditemukan lebih dari 100.000 lokus mikrosatelit, jadi sangat banyak sekali. Ini termasuk non-coding region. Kemudian tidak diketahui fungsinya. Jadi karena dia non-coding region, jadi untuk fungsinya itu masih sulit untuk diungkap atau ditelusuri. Tetapi ini tidak berarti bahwa ini tidak berguna sama sekali. Semua DNA di dalam tubuh kita itu berguna. Cuman karena ya dia termasuk non-coding region, jadi tidak menghasilkan protein. Tetapi sekarang ini banyak ditemukan bahwa variasi dalam mikrosatelit ini berhubungan dengan berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Ternyata ada tren dikaitkan antara mikrosatelit dengan penyakit yang bersifat genetik di dalam tubuh kita. Kemudian kodominan alel baru mikrosatelit 10 per pangkat minus 3 per lokus per gamet, perubahan yang cukup lambat. Jadi ini apa ya, sangat konsep, jadi tidak gampang bermutasi. Jadi sangat konsep dia. Kalau tadi DNA di kloroplas dan mitokondria itu sangat cepat bervariasi atau sangat cepat bermutasi. Kemudian merupakan marker yang relatif stabil untuk studi tentang breeding dan silsilah. Jadi ini bisa kita gunakan untuk studi tentang pemuliaan dan silsilah karena dia bersifat konsep. Kemudian mini satelit itu nama lainnya itu adalah VNTR, Variable Number of Tandem Repeat. Elemen DNA terdiri atas unit tandem repeat dengan sekuen identik. Jadi base pair yang berulang itu bisa 10 sampai 100 base pair. Kemudian lokus mini satelit itu bisa 10 sampai 1000 repeat unit. Jadi sangat banyak sekali ya. Misalnya ada 100 base pair berulang sampai 1000 kali. Itu bisa kalian bayangkan panjangnya itu sampai berapa nukleotida. Kemudian sangat polimorfik karena delesi atau duplikasi sehingga dapat digunakan untuk sidik jari. Jadi maksudnya di sini sidik jari adalah apa? Sebagai alat untuk identifikasi. Jadi misalnya untuk apa? Untuk penelusuran misalnya suatu kasus, ini bisa digunakan sebagai penanda genetik seseorang atau identifikasi. Kemudian termasuk non-coding region, diduga berhubungan dengan penyakit kanker. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan genetik ini biasa dihubungkan antara mini satelit dan mikrosatelit. Kemudian delesi, duplikasi dan insersi. Jadi kalau delesi ada pengurangan satu nukleotida atau dua atau lebih. Kemudian duplikasi ada penambahan yang berulang. Kemudian insersi adalah penambahan. Jadi kalau duplikasi tadi misalnya AT-nya itu jadi tambah. Kalau insersi itu ada di luar susunan DNA itu tambah, misalnya yang sampel A itu misalnya 10 base pair. Sementara kalau yang ada insersi menjadi 11. Kalau duplikasi bisa menjadi
berlipat kelipatannya. Kalau delese ada pengurangan, ada hilang satu nukleotida atau lebih. Kemudian ini adalah contoh penelitian yang menggunakan teknik molekular RAPD. Jadi bisa kalian lihat gambarnya ini. Dia menggunakan primer OPA2, OPY5, OPU5, ada 5 primer ini. Dan bisa kalian lihat variasinya sangat banyak sekali. Band-band yang muncul itu sangat banyak. Tetapi gambarnya di sini kurang jelas. Tetapi nanti kalau kalian sudah melakukan ini di lab, akan kalian melihat seperti ini. Jadi pita atau band yang muncul itu sangat banyak sekali. Jadi sehingga kita akan semakin kesusahan dalam melihat polimorfisme, melihatnya. Kemudian untuk OPA3 ini mungkin dia sudah lebih baik. Jadi variasinya tidak terlalu banyak, tetapi kita sudah bisa mengukur keragaman genetik berdasarkan ini. Dan ini pekerjaannya sangat simpel, kemudian hasilnya sangat bermanfaat untuk menilai keragaman genetik suatu populasi. Nanti Bapak berharap kalian untuk penelitian skripsi bisa menggunakan salah satu teknik molekuler ini. Yang paling gampang RAPD atau RFLP bisa kalian lakukan karena dia selain mudah, cepat, kemudian hemat lagi dalam hal biaya. Kemudian kita ke tahapan kegiatan pemilihan tanaman. Jadi dari tadi kita membahas tentang keragaman genetik. Tujuannya apa sih kita untuk belajar keragaman genetik? Jadi tujuannya itu adalah untuk melakukan pemulihan tanaman. Karena model untuk pemulihan tanaman adalah keragaman genetik. Kenapa? Karena kalau tidak beragam, berarti kita tidak bisa melakukan seleksi. Jadi dari keragaman genetik itu biasanya kita melakukan seleksi, memilih sifat yang kita inginkan. Kemudian kita kembangkan, kita lakukan breeding. Dari situ nanti, kemudian untuk cara mengukurnya itu kan harus kita analisis keragaman genetik terlebih dahulu. Kita melihat misalnya sifat yang kita inginkan itu dikode oleh gen apa, DNA apa, seperti apa, sehingga kita bisa melakukan seleksi dengan efisien. Jadi kalau seleksi secara fenotip kan tidak efisien. Kalau seleksi secara molekuler jauh lebih efisien, hemat waktu, kemudian hemat dalam biaya dan manajemen. Jadi sangat menguntungkan apabila kita melakukan seleksi atau pemulihan secara molekuler. Jadi tahapan kegiatan pemilihan tanaman itu ada koleksi plasma nutfah, kemudian karakterisasi, seleksi, perluasan keragaman genetik, seleksi setelah perluasan keragaman genetik, evaluasi dan pengujian, kemudian pelepasan varietas dan perbanyakan. Kemudian untuk koleksi plasma nutfah bisa berdasarkan spesies budidaya, yaitu ada varietas komersil yang biasa diperjualbelikan, ada landrace atau varietas lokal tradisional yang membedakan dengan varietas di daerah lain. Kemudian ada breeding line, yaitu adalah varietas untuk pengembang atau pemuliaan, jadi tidak bisa digabungkan dengan varietas yang tidak untuk breeding. Kemudian spesies genetik stok, jadi ini adalah stok untuk supaya tetap terjaga keragaman genetik. Jangan sampai semua spesies itu kita gunakan untuk breeding, untuk komersil. Nanti akan hilang keragaman genetik sehingga kita tidak bisa lagi melakukan pemuliaan. Kemudian spesies liar ini adalah untuk stok langsung kita gunakan dengan introduce, nanti kita datangkan, atau bisa juga tidak langsung, bisa kita misalnya untuk koleksi, untuk penelitian, untuk dikembangkan, kemudian punya potensi untuk dimanfaatkan.
Kemudian koleksi plasma nutfah berdasarkan bagian koleksi plasma nutfah dapat berupa, jadi yang kita koleksi itu bisa tanaman utuh, tetapi ini membutuhkan tempat yang luas, yang besar, kemudian pengelolaan yang ekstra. Kemudian kita bisa menemukan jaringan ini dalam media kultur seperti kultur jaringan. Bisa juga menggunakan biji, polen atau serbuk sari. Kemudian bisa DNA. Jadi yang paling modern sekarang ini adalah DNA. Kemudian ini contoh-contohnya. Ini adalah dari koleksi biji, kemudian tanaman utuh bisa kita bandingkan. Kalau biji kan bisa kita simpan dalam ruangan yang disebut dengan bank biji seperti di Bogor. Kemudian tanaman. Kemudian bisa juga kita lakukan di kultur jaringan untuk diperbanyak. Kemudian karakterisasi, kalau karakterisasi itu berarti kita mendeskripsikan seluruh sifat-sifat yang ada, baik itu yang didasarkan secara morfologi, molekular, kita ungkap semua hal-hal yang berhubungan dengan si organisme tersebut, sehingga bisa kita pelajari lebih lanjut, kita kembangkan, karena informasinya harus kita ketahui dulu jelas supaya bisa kita lakukan pengembangan. Kemudian evaluasi dan seleksi. Jadi kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi dan memilih sifat yang kita inginkan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan serta-merta individu yang tidak kita inginkan. Jadi semuanya itu harus kita kelompokkan, misalnya ada untuk kelompok seleksi, kemudian kelompok pengembangan, itu harus kita kelompokkan. Tidak boleh dari kelompok ini salah satu kelompok dihilangkan, karena tujuannya apa? Untuk menjaga keragaman genetik tetap tinggi. Nanti kalau yang kita seleksi ini terjadi sesuatu, misalnya dia ternyata bisa gampang diserang virus tertentu, sedangkan kelompok yang di luar yang kita pilih ternyata tahan terhadap virus tersebut, maka itu nanti bisa kita silangkan kembali untuk menjaga keragaman genetiknya sehingga bisa survive di dalam situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian perluasan keragaman genetik. Jadi untuk memperluas keragaman genetik itu bisa dilakukan introduksi. Tujuan dari melakukan peningkatan keragaman genetik ini adalah untuk supaya satu spesies itu bisa tetap survive dengan berbagai kondisi, kemudian bisa dilakukan pemuliaan. Jadi kalau semakin kecil keragaman genetik, maka ini akan rentan terhadap kepunahan. Kenapa rentan? Karena misalnya terjadi suatu musibah, maka semua kelompok populasi ini akan terkena dampaknya. Makanya sangat penting menjaga keragaman genetik tinggi supaya nanti daya survive kemudian daya adaptasinya semakin tinggi. Kemudian untuk meningkatkan itu bisa kita lakukan introduksi, yaitu mendatangkan organisme dari luar kelompok populasi, kemudian hibridisasi, menyilangkan, kemudian mutasi, perubahan susunan genetik, kemudian poliploidisasi, ini juga teknik meningkatkan keragaman genetik, kemudian rekayasa genetik, fusi protoplas, variasi, soma klonal. Jadi ini adalah teknik-teknik untuk melakukan peningkatan keragaman genetik. Untuk tanaman biasa yang kita lakukan hibridisasi, yaitu menyilangkan, kemudian introduksi, mendatangkan tanaman dari luar, kemudian disilangkan. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian introduksi apa? Jadi itu mendatangkan dari tempat baru. Ini bisa kalian baca. Kemudian introduksi prosesnya seperti ini. Ini juga bisa kalian baca. Hibridisasi yaitu persilangan buatan yang dilakukan antara tanaman dalam satu spesies, antara spesies dalam satu genus, antara genus, atau kerabat liarnya. Jadi yang masih bisa disilangkan. Tujuan adalah untuk mendapatkan kombinasi genetik sifat yang diinginkan dari dua atau lebih dari dua.
Tetapi untuk melakukan hibridisasi ini harus terarah, jadi tidak boleh sembarangan kita lakukan di tempat alam bebas. Ini nanti akan merusak spesies yang sudah ada, karena apabila kita melakukannya itu tanpa terarah. Jadi maksudnya di sini terarah, kita harus melakukannya itu secara terawasi atau terjaga. Tahap-tahapannya bisa kalian lakukan di sini. Pemilihan tetua ini juga bisa kalian lakukan. Ada sifat kualitatif, sifat kuantitatif. Jadi bisa kalian baca ini. Maskulasi adalah pengambilan kepala sari dan tetua betina untuk mencegah penyerbukan oleh polen sendiri atau polen asing yang tidak dikehendaki. Jadi ini sudah pernah kalian lakukan di lab untuk meningkatkan keragaman genetik. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Emaskulasi dan penyerbukan. Jadi caranya seperti ini. Penggunaan polen atau serbuk sari perlu mengetahui fertilitas dan viabilitas polen. Kemudian kesiapan stigma kepala putih untuk menerima polen. Jadi ini mungkin sudah kalian lakukan di lab. Kemudian pembungkusan bunga betina supaya tidak terjadi polinator lain atau serangga lain. Jadi hanya berdasarkan polen yang kita inginkan. Kemudian pelabelan, jadi kita harus ada recording di dalam melakukan hibridisasi atau seleksi. Makanya tadi saya bilang itu harus terarah supaya tidak terjadi persilangan secara bebas yang akan merusak keragaman genetik populasi. Kemudian mutasi ini bisa kita lakukan, ada yang terjadi secara alami dan terjadi secara akibat faktor yang kita lakukan. Jadi bisa secara fisik, radiasi, bisa secara kimia dengan menggunakan senyawa kimia untuk merubah materi genetiknya. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Mutan tahan terhadap kekeringan. Jadi ini adalah satu mutasi yang bersifat positif sehingga dia tahan terhadap kekeringan. Ini juga salah satu kita dapat menghasilkan jeruk tanpa biji, kemudian semangka tanpa biji. Tetapi ini harus terarah, jadi tidak boleh nanti kalau lama-lama semua jeruk atau semangka tidak berbiji nanti akan merusak populasi tersebut sehingga bisa mengakibatkan kepunahan. Poliploidisasi itu adalah meningkatkan dari diploid menjadi triploid, bisa menjadi tetraploid. Itu bisa kita lakukan. Kemudian aloploidi hasil persilangan antar tanaman berbeda genom. Contohnya semangka 3 kali tanpa biji berasal dari persilangan semangka 2 kali dengan 4 kali. Autoplopoidi penggandaan langsung dengan menggunakan kolkosin. Ini bisa kita lakukan juga secara manual. Kemudian contoh tanaman penghasil plopedi sudah banyak sebenarnya. Ini adalah salah satu contohnya, pisang. Jadi biasanya ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Itu nanti tinggal kita lakukan seleksinya. Oke, sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini perkuliahan kita. Untuk minggu depan akan kita lanjutkan tentang identifikasi dan analisis keragaman genetik pada hewan.